Oke, Mas Farah, menanggapi hasil dari penghitungan suara yang saat ini. Ya, pemilu 2024 ini memang aneh gitu. Saya sebagai caleg juga aneh melihat pergerakan suara. Saat ini masyarakat berhadapan dengan penyelenggara gitu. Hanya penguasa tidak menggunakan hak kekuasaannya untuk memberantas penyelenggara-penyelenggara yang curang. Bahkan penguasa menantang ke masyarakat untuk membuktikan. Padahal alat membuktikan yang diberi tugas dan biaya itu adalah polisi, jaksa, dan KPK. Nah, kalau kita lihat banyaknya penyalahgunaan bantuan-bantuan sosial dengan modus seolah-olah, yang dimana memang saat ini calon presiden yang masih aktif yaitu adalah calon presiden 01, di mana wakilnya adalah calon wakil presiden adalah anak wakil presiden gitu. Nah, sehingga tidak ada yang bisa menegur gitu, karena bahasa kasarnya bahwa ya presiden aja mendukung anaknya, nggak mungkin Kapolri dan Panglimanya juga mendukung. Tidak ada gerakan. Bahkan nah ini satu contoh, suatu saat saya jadi presiden negeri ini, saya akan larang artis-artis YouTuber itu untuk ikut-ikut jadi calon-calon pendukung calon presiden, karena itu sangat mengganggu gitu. Mereka hanya dibayar bisa mengemas satu posisi atau produk negatif menjadi positif gitu, sehingga menjadi tren. Nah, nanti yang dirugikan adalah rakyat gitu. Jadi artis-artis yang menggunakan misalnya gini, jual handuk, yang handuknya harga 300.000 dijual cuma harga 8.000 perak gitu, lalu disiapin sekian puluh ribu, itu kan tujuannya kan sama tembus sembako, tembus barang-barang gitu. Nah, ini kan digunakan ngetren mereka, tapi mereka tidak menyadari itu hanya kekuasaan berebutan, dan itu menurut saya adalah sesuatu yang harusnya saya larang lah kira-kira gitu. Demokrasi itu dibiarkan aja, hati nurani rakyat akan terasa gitu. Kalau misalnya hari ini rakyat lapar, ada 100 juta orang yang lapar, jangan hanya gara-gara satu YouTuber membuat bahwa kita makmur. Jangan bohongin rakyat dengan makan gratis. Ternyata rencana makan gratis nanti tahun 2029 kira-kira seperti itu. Kemudian akan memberi kredit, semua pendidikan gratis, tapi tidak ada, itu hanya sekedar slogan-slogan. Nah, oleh karena itu saya menilai bukan suara yang kurang, tapi adalah suara yang dicurangin, bukan yang dikurangin. Nah, saya yakin sekarang karena ada 2 kubu, 3 kubu presiden, mereka masih mengatakan yang kalah tidak adil, yang menang adil, tapi yang jadi anggota dewan tidak semua. Saya yakin nanti 1 perbanding lawan 9 dan 10. Mungkin 1 yang jadi 9 akan merasa dicurangin. Tidak tegasnya penguasa, tidak tegasnya KPU, sehingga ini dibiarkan gitu. Apakah kita akan menghasilkan pemilu yang curang, pemilu yang kurang? Yang harus kita miliki itu bukan budaya pemilu, tapi budaya pemalu. Kalau budaya pemalu ada, rasa malu berbuat curang, rasa malu berbuat tidak adil, malu tidak fair play, malu tidak jujur, nah, itu yang mantap. Tapi kalau sudah tidak tahu malu, jangan dikemas ini adalah pemilu yang bagus, jujur, adil. Tapi menurut saya ini adalah pemilu yang terburuk, di mana memang dari sisi keamanan, kenyamanan, dan ketertiban tidak terganggu, tapi keadilan dan demokrasi sangat terganggu. Dan Mas Farah sendiri merasa kecewa nggak sih dengan penghitungan suara yang di Bandung? Oh, kalau di Bandung itu partai kita memang tidak lolos parlemen threshold, tidak sampai 4 juta, sehingga kita nggak terlalu semangat mencari suara gitu. Tapi jumlah suara kita partai itu hampir 20.000 ya, dan mungkin ya saya kaget juga kok ada yang lebih tinggi dari saya gitu. Tapi sampai hari ini terbalik, saya paling tinggi, tapi kita hilang hampir 20.000 suara gitu. Saya juga tinggal 250 biji. Teman-teman yang lari 4.000 tinggal 90, tinggal 60 gitu. Ini permainan macam apa? Ya biaya seperti apa ya? Terlepas dari si rekap ya. Sirekap itu kan menurut saya, walaupun diakui, kalau ketua KPU memiliki kesalahan, harusnya ketua KPU ditangkap, diproses hukum. Nah, kalau ada mereka anggota-anggota KPPS tingkat
kecamatan maupun tingkat kabupaten, kota, provinsi, mereka membeli suara, mengalih-alihkan ke suara yang lain, tangkap. Ini lebih parah dari korupsi. Bayangkan kalau orang-orang yang wakil-wakil rakyat itu diciptakan dari produk jual beli suara, rekayasa. Nggak usah ada pemilu kalau KPU yang mengatur. Sebenarnya gampang, mereka tahu bahwa dari sekian puluh ribu atau ratusan ribu caleg ini ada mereka yang memiliki saksi, kan ketahuan. Partai yang banyak memiliki saksi, hati-hati, jangan diganggu. Partai yang nggak ada saksi, dan dipermainkan. Kalau kalian hanya modal 10 juta membuat saksi, pasti kalian akan diambil suara, nggak akan ketahuan. Bagaimana memeriksa dari Sabang sampai Merauke? Membayar makan saksi aja caleg tidak punya. Di sini nanti ke depan harus kita rubah, bahwa kalau masih begini-begini saja, mending anggota dewan ini dipilih partai aja, cari yang berkualitas, jangan dipilih rakyat, akhirnya dikendalikan oleh oknum orang-orang tertentu. Karena potensi menguasai parlemen walaupun tidak dikuasai oleh partai, mereka bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh orang tertentu dengan sistem disuap, kemudian ada kerjasama, proyek dan lain sebagainya. Ini kapan kita bisa menjadi bangsa dan negara yang bersih kalau budaya korupsi udah mulai dari pemilihan anggota dewan? Artinya tadi kan Mas Farad bilang nggak terlalu gimana-gimana, tapi kan dengan tenaga yang sudah dikeluarkan, dengan Ya itulah saya bilang perusak gitu. Ini penjahat penyelenggara negara yang menyelenggarakan pemilu yang menggunakan cara-cara yang bukan menghapus mimpi orang-orang yang ingin menjadi dewan dengan cara kekuasaan mereka yang semena-mena terhadap suara gitu. Ya, kalau mereka rubah-rubah yang hari ini 10.000 besok turun jadi 200 jadi 100, salahnya di mana? Sedangkan Sirekap itu kan ada di aplikasi mereka dan itu ada. Jadi menurut saya sebaiknya diulang aja pemilu ini. Gak usah pemilihan rakyat lagi, dipilih aja sama masyarakat partai. Kalau perlu kita bagi rata aja, misalnya partai pemenang itu sekian persen, tapi partai yang ada suara minimal mereka ada perwakilan. Jangan lagi dibatasin parlemen threshold 20%, presiden threshold 20%. Berapapun suara harus dihargai dan berarti di situ. Karena para caleg bekerja dengan tenaga, bukan, dan uang itu kalau kalah nggak tergantikan. Makanya banyak caleg yang gila, banyak caleg yang stres, banyak caleg yang kecewa gitu. Kenapa? Bukan karena rakyat nggak milih, kan rakyat dipilih tapi hilang suaranya di proses penyelenggara pemilu yang memiliki potensi untuk curang, mengurangi maupun menambah atau bekerja sama dengan oknum atau partai tertentu untuk berbuat curang. Dari pengurangan yang tiba-tiba turun drastis itu sampai saat ini kan banyak yang orang pengen minta diusut atau apa. Kira-kira bisa nggak? Ya itu akan dijadikan bahan di gugatan Mahkamah Konstitusi. Terstruktur, sistemik dan masif. Ya, artinya memang sudah direncanakan dari awal dengan menggunakan segala kekuasaan dengan cara-cara yang sistematis dan bersifat menyeluruh, masif, dan ya mungkin menggerakkan kepala desa, menggerakkan militer, TNI, Polri. Satu lagi, kalau saya jadi presiden nanti saya maunya namanya TNI Polri, nggak usah memilih seumur hidup, nggak usah pensiun milih, sama aja. Di mata militer itu TNI aktif dan tidak aktif itu adalah melakukan perwakilan, mereka adalah satu gitu. Jadi harus konsisten. Atau TNI dengan Polri boleh memilih, milihnya sebulan lebih awal daripada pemilih yang lainnya, sehingga tidak terganggu mereka dalam memilih dan mengamankan pemilu. Kalau di total mungkin berapa sih yang sudah dikeluarkan, Mas? Enggak banyak, paling sekitar, karena saya leader di situ ya, mungkin selama jadi caleg itu mungkin antara 200-300 juta lah. Tidak terlalu banyak untuk per dapil ya. Nah, mungkin dengan artinya kan tidak terpilih, mungkin apakah Mas Farad mungkin akan melakukan sebuah terobosan di Saya kan tetap daerah-daerah? aktif di partai ya, saya nggak tahu ya mungkin. Karena
partai adalah bagian dari perjuangan itu. Walaupun partai ini nanti tidak lolos parliamentary threshold, tetap aja kami anggap partai adalah sarana menuju demokrasi rakyat yang sejahtera. Oke. Siap.